Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holiza Puspa Indah, NIM 2020202109 dari kelompok 2 dengan judul jenis-jenis akhlak dan sistem penilaiannya serta baik buruk menurut ajaran Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yakni tentang jenis-jenis akhlak. Adapun jenis-jenis akhlak itu, akhlak atau sistem perilaku merupakan tolak ukur perbuatan manusia yang terdapat acuan untuk menilai perbuatan tersebut baik atau buruk berdasarkan ajaran dari Allah. Akhlak terwujud melalui proses aplikasi sistem nilai atau norma yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang bersifat mengarahkan, membimbing dan membangun peradaban manusia. Akhlak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Di antaranya yaitu yang pertama, akhlak mahmudah. Menurut Al-Ghazali, berakhlak mulia dan berterpuji artinya menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama Islam, serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut. Kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukan dan mencintainya. Adapun yang termasuk akhlak mahmudah antara lain adalah A. Syukur. Syukur ialah memuji si pemberi nikmat atas kebaikan yang telah dilakukan. Syukur harus melibatkan 3 dimensi, yaitu hati untuk ma'rifah dan muhabbah, lisan untuk memuja dan menyebut asma Allah, dan anggota badan untuk menggunakan nikmat yang diterima sebagai sarana untuk taat kepada Allah dan menahan diri dari maksiat kepadanya. B. Bertakwa, memelihara diri dari siksaan Allah dan mengikuti segala perintah, menjauhi segala larangannya. Seorang yang hati-hati sekali menjaga segala perintah Allah supaya tidak meninggalkannya. C. Tawadu. Tawadu artinya rendah hati, kebalikan dari sombong atau takabur. Orang yang rendah hati tidak memandang dirinya lebih hebat dari orang lain, sementara orang sombong menghargai dirinya secara berlebihan. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Sekalipun dalam praktiknya, orang yang rendah hati cenderung merendahkan dirinya di hadapan orang lain, tapi sikap tersebut lahir dari rasa tidak percaya diri. Sikap tawadu adalah sifat mulia yang lahir dari kesadaran dan kemahakuasaan Allah atas semua hambanya. D. Sidik, artinya benar atau jujur, lawan kata dari dusta atau bohong. Seorang muslim dituntut untuk selalu berada dalam keadaan benar lahir batin, benar hati, benar perkataan, dan benar perbuatan. Pemaaf. Pemaaf adalah sikap suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain, tanpa harus menunggu orang yang bersalah itu meminta maaf kepadanya. Menurut Quraisy Shihab, tidak ditemukan suatu ayat pun yang menganjurkan untuk meminta maaf, tapi yang ada adalah perintah untuk memberi maaf. Yang kedua yaitu akhlak muzammah. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak muzammah atau akhlak tercela ini dikenal dengan sifat muhlikat, yaitu segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan dan kehancuran diri, yang bertentangan dengan fitrahnya untuk selalu mengarah kepada kebaikan. Adapun yang termasuk akhlak muzammah antara lain yaitu al-nani'ah, yaitu sifat egois, tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Manusia sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Oleh karenanya, dalam mengejar kepentingan pribadi, hendaknya memperhatikan kepentingan orang lain. Janganlah boros dan juga kikir, namun hendaknya berada di antara keduanya, yaitu pemurah. B. Al-khulu, yaitu kikir. Orang yang kikir tidak membelanjakan hartanya, baik untuk dirinya, misal biar makan bergizi, padahal uang ada, baik untuk kepentingan keluarganya maupun untuk kepentingan orang banyak, yang merupakan zakat, infak, atau sedekah. Bagi orang kikir mendengar istilah-istilah tersebut bagaikan petir di siang hari. Sifat kikir ini dapat mempersulit pergaulan, sering menuduh orang tamak. C. Khinat, yaitu tidak menepati janji. Khinat ini lawan dari amanat. Bila amanat dapat melapangkan rezeki, maka khinat akan dapat menimbulkan kefakiran. Sifat khinat ini seringkali tidak nampak, sehingga kadang-kadang orang yang membela orang khinat ini karena tidak mengetahuinya. D. Al-ghibah, yaitu mengunjing atau mengumpat. Mengunjing adalah mengatakan keadaan orang lain di belakangnya dengan celaan kepada orang-orang yang ada di mukanya, dengan tujuan untuk menjatuhkan nama orang tersebut, dan tujuan lain, meskipun memang sebenarnya keburukan itu ada pada yang digunjingnya. Bila tidak ada, hal itu merupakan fitnah.